Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, nu'minu bihi imanan muqinin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu awwalul muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para ustaz, Bapak Imam beserta seluruh pegawai syara yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus sahibul hajah, keluarga besar dari mempelai laki-laki beserta keluarga besar dari mempelai perempuan yang semuanya saya hormati tanpa terkecuali. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari tuan rumah dalam rangka acara Walimatul Urus, pesta pernikahan dari saudara Dimas dengan istrinya yang bernama Fira. Kita doakan mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang barokah dan keluarga saudara Dimas dan Fira menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana tadi Ananda, siapa tadi yang baca ayat Al-Quran? Ananda Maufirah membacakan satu kalamullah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi salah satu hikmah kita disyariatkannya menikah adalah untuk mencapai litaskunu. Litaskunu itu Bapak Ibu artinya ketentraman, ketenangan. Karena kalau orang tidak menikah, orang belum mengarungi rumah tangga, maka akan ada satu ketenangan yang tidak bisa dirasakan. Maka kata Rasulullah, orang kalau sudah menikah itu waqadis takmala nisfatin, separuh agamanya itu sudah sempurna. Jadi Dimas dengan Safira ini, dengan Fira ini sudah separuh agamanya sudah sempurna kata Rasulullah. Maka dari itu pesan saya kepada saudara saya Dimas dan Safira, karena yang awalnya Dimas dan Safira ini tidak halal hubungannya, maka dengan dilaksanakannya akad nikah secara syariat Islam, istahlal furujahunna bi kalimatillah. Fira yang awalnya tidak halal maka menjadi halal bagi Dimas,
Dimas yang asalnya tidak halal maka menjadi halal bagi Fira. Tapi itu semua ditempuh karena bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Maka keluarga yang akan dijalani oleh Dimas dan Fira, karena kalian berdua bisa halal dengan menyebut di kalimatillah, maka jalani keluarga kalian, hiasi keluarga kalian dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Percuma Dimas mempunyai penghasilan 1 bulan 5 juta, percuma Dimas mempunyai jabatan yang tinggi jika dalam rumah tangganya tidak dihiasi dengan syariat-syariat agama Islam. Terutama sholatnya diperhatikan, karena Dimas, kata Rasulullah, ar-rajul qawwamu 'alan nisa, imam bagi istrinya. Imam maksudnya tidak hanya sekedar menafkahi secara materi, tapi juga membimbing istrinya agar bagaimana menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika keluarga ingin mencapai litaskunu, atau bahasa kita semua di sini adalah sakinah, maka syaratnya ada 2. Apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Harus ada mawaddah, harus ada warahmah. Apa mawaddah dan warahmah? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas mengartikan mawaddah itu adalah hubungan suami istri. Paham ya Bapak Ibu? Hubungan suami istri, jima. Akadnya kapan Dimas ini? Sudah akad? Berarti sudah hubungan suami istri sudah. Loh ya, ini kan pernikahan, masa saya mau cerita siksa kubur Bapak Ibu? Tadi kan diminta nasihat pernikahan. Maka kata Ibnu Abbas, mawaddah, orang berkeluarga kalau ingin menjadi keluarga yang sakinah. Ini Ibnu Abbas, bukan saya. Syaratnya harus ada 2, mawaddah dan warahmah. Mawaddah itu adalah hubungan suami istri, jima. Sedangkan warahmah adalah anak. Kalau dalam rumah tangga 2 ini sudah ada, maka insya Allah nanti akan mencapai yang namanya sakinah atau litaskunu ilaiha, kata Allah. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, urusan menggauli istri, Islam juga mengajarkan etika-etikanya. Minimal, biasanya kalau manten baru itu sudah tidak sempat kalau disuruh sholat dulu Bapak Ibu. Kalau etika dalam Islam kan sebelum berhubungan suami istri itu disunnahkan sholat sunnah dulu. Tapi saya tidak yakin, tidak tahu Dimas ini tadi malam sempat tidak sholat sunnah ini. Tidak sempat ya, ini sudah pengalaman Dimas. Tidak usah bohong dengan yang pengalaman ini. Minimal kalau tidak sempat untuk sholat sunnah, maka jangan lupa doanya. Sudah hafal doanya? Ini mestinya diajari doa dulu sebelum akad nikah. Bapak Ibu sudah hafal doanya? Manten tua ini, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu doanya. Bahkan para ulama, Bapak Ibu yang saya hormati, ulama-ulama kita, para guru kita, para alim alamah memberikan saran, kalau tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab, maka upayakan sebelum menggauli istrinya memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan yang soleh dan soleh. Tapi tidak usah keras-keras suaranya Dimas, nanti kedengeran orang yang di luar kamar. Kenapa kok harus seperti itu? Karena yang terpenting dalam berumah tangga, warohmah tadi anak.
Kenapa Bapak Ibu kita berdoa untuk mendapatkan anak yang soleh? Karena satu-satunya aset untuk orang tua, aset yang terbaik yang tidak ada nilainya adalah anak yang soleh. Sebagaimana kata Nabi, idza matal insan inqata anhu amalu illa min salatah. Orang tua, saya dengan Anda semua ini, kalau sudah mati, hanya 3 yang bisa dijadikan kenang-kenangan yang sangat berharga. Salah satunya adalah awwaladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Seberapapun aset yang dimiliki, baik aset properti maupun mobil lain semacamnya, tapi kalau anak cucu kita tidak menjadi anak yang soleh, maka semua ulama menyatakan kerugian besar bagi orang tuanya. Maka dari itu, di dalam menjadikan anak yang soleh, yang berperan penting di sini adalah istrinya Dimas, yaitu Fira. Maka kata para ahli hikmah, al-ummu madrasatul ula idza a'dattaha a'dattah thayyiban a'dattah sya'ban thayyibal a'rab. Ibu adalah lembaga atau sekolah pertama, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Jadi pendidikan pertama itu bukan PAUD, bukan TK Bapak Ibu, tapi ibunya itu sendiri yang menjadi pendidikan pertama. Jadi untuk hal-hal pendidikan, urusan pendidikannya anak, itu nanti yang akan bertanggung jawab penuh adalah ibunya. Karena kalau ibu dengan bapak ini pasti beda, suami dengan istri cara mengurus anak pasti beda. Sekarang saya tanya, bapak ibu di sini ada yang punya anak sekolah PAUD? Ada. Yang ngantar bapaknya apa ibunya? Ada bapaknya yang ikut ngantar ke PAUD? Tidak ada. Pasti ibunya. Itu pun terkadang mohon maaf uang jajannya lebih banyak ibunya dengan anaknya. Betul. Lah ini bukti bahwa kasih sayang ibu itu luar biasa kepada anaknya. Saya masih seumur hidup belum pernah melihat orang tua laki-laki atau ayahnya yang ikut ngantar anaknya ke PAUD. Tidak ada. Pasti ibunya. Ada. Takut sama istri itu. Kalau ada berarti takut sama istri. Kenapa? Istrinya mati. Kalau yang hadir menikah lagi Pak? Loh. Menikah lagi tidak apa-apa. Karena orang menikah ini luar biasa. Ini ya salah satunya ya. Saya punya cerita. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, zahaba ahlud dusuri bi ujuri. Ya Rasul, enak orang kaya itu bisa banyak berbuat sedekah karena banyak hartanya. Padahal sholatnya dengan yang miskin sama. Shollu kama nusolli. Sholatnya orang kaya itu sama dengan sholatnya saya ya Rasul yang miskin, kata sahabat. Terus puasanya sama dengan puasanya kami yang miskin. Tapi orang kaya itu bisa bersedekah dengan karena banyak hartanya, banyak uangnya. Bapak Ibu ingin tidak punya amalan sedekah yang banyak? Ingin. Maka kata Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Wahai orang yang miskin, apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu memberikan kesempatan kepada kamu sehingga kamu bisa bersedekah? Apa itu ya Rasul? Setiap kamu sholat itu kamu terhitung sedekah. Setiap orang miskin yang berzikir, wa kulli tasbihatin sedekah, setiap tasbihnya terhitung sedekah. Bahkan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadukum sedekah. Kalian berkumpul dengan istri, jima.
Itu kata Rasulullah, wa fi bu'i ahadukum shadaqah. Itu bisa bernilai sedekah. Nah, jadi nanti Dimas dengan Vira, kalau tamu-tamu sudah pulang, ini saya tidak lama. Karena kalau manten anyar ini tidak senang banyak orang seperti ini. Inginnya langsung sepi, Pak. Ini manten anyar sih. Jadi nanti kalau sudah sepi, masuk ke kamar, ajak Vira, ayo Vir, kita banyak sedekah saja. Karena kata Rasulullah, wa fi bu'i ahadukum shadaqah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir Dimas, ada hadis hakul mar'ati, hak-hak orang, hak-hak istri dan hak-hak suami yang harus sama-sama terpenuhi. Haknya seorang istri, ini juga bekal untuk ibu-ibu, yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Itu sebenarnya simpel, ada dua saja. Tapi ini terkadang jarang atau bahkan bisa dikatakan 1 dari 1000 yang bisa melakukan. Padahal gampang. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Idza ta'imah, ketika seorang suami makan, ayat imah idza ta'imah, maka istrinya juga harus makan. Contoh, Dimas pergi ke Palu sendirian, maka pulangnya jangan lupa dibawakan makanan, oleh-oleh makanan. Ini hadis dari Rasulullah. Sesimpel seperti itu Rasulullah memberikan kita kesempatan untuk bisa menjadikan keluarga kita ini sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, ayyaksaha idzaktasah. Kalau Dimas beli baju baru, jangan lupa istrinya belikan baju baru juga. Setuju ibu-ibu? Setuju? Tapi kayaknya lebih banyak bajunya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Saya yakin kalau seandainya besok malam di sini ada pengajian, ada undangan lagi, ibu-ibu yang hadir ke sini besok malam pasti ganti pakaiannya. Saya yakin sudah. Tapi kalau bapak-bapak, saya gak jamin ganti pakaian. Tetap yang ini saja yang dipakai. Itu haknya istri yang harus dipenuhi oleh Dimas. Haknya orang laki-laki, kewajiban seorang istri kepada orang laki-laki itu ada 5. Kalau tadi ada 2, istri kepada laki-laki suaminya ada 5. Apa kata Rasulullah? Idza sholatil mar'ati khamsaha. Yang penting Vira sholat, jaga sholatnya Vira. Yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, minimal itu. Wa shamat syahroha, puasanya selama tidak haid, kalau bulan Ramadan puasa. Wa hafizat farjaha, jaga auratnya, jangan sampai main-main dengan laki-laki lain. Ada 4, bukan ada 5 ya. Terus yang terakhir, ini yang berat Bapak Ibu. Wa ato'at zaujaha, to'at kepada suami, to'at kepada atau takut atau patuh kepada suami. Perempuan kalau sudah bisa melakukan 4 ini, sholatnya terjaga, puasanya terjaga, auratnya terjaga, terus taat kepada suaminya. Ini hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka perempuan silahkan masuk ke surga dari pintu manapun yang kalian suka. Mau masuk surga ibu-ibu? Mau. Syaratnya harus taat kepada suaminya. Siap? Siap? Bapak-bapak, nanti kalau pulang ini dijadikan bekal. Kalau ingin masuk surga harus wa'ato'at zaujaha, taat kepada suaminya. Karena ini yang dicontohkan langsung oleh keluarga dari baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin pesan-pesan saya kepada Dimas dalam mengarungi rumah tangga. Jangan sampai permasalahan keluarga sekecil apapun selesaikan dengan jalur syariat agama Islam, biar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang barokah, yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon waktunya, mari kita bersama-sama mendoakan mudah
mudah-mudahan Dimas dan Safira ini menjadi keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al nikahahuma nikahan mubarakan maksuman. Allahumma ja'al nikahahuma nikahan mubarakan maksuman. Allahumma ja'al nikahahuma nikahan mubarakan maksuman wa alfi bainahuma ulfatan wa khiraran daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khisaman wa fihima mu'natad dunya wal akhirah warzuqhuman naslas sholih warzuqhuman naslas sholih warzuqhuman naslas sholih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bapak Ibu saya hormati, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum.